بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع رسول أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم صلى ثم خطبنا فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانتها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة بن قيس عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر ثم خطب ثم فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن عمر حدثنا شعبة عن الأسود عن ابن قيس عن جندب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهار ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. Dari bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka, dengan nama selain Allah, maka dia telah masuk kepada kesyirikan yang asghar, syirkul asghar. Makna syirkul asghar adalah dosa besar. Dinamakan syirkul asghar, syirik yang kecil, dia bukan syirik yang besar yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Maka asalnya adalah syirkun asghar. Namun disebutkan oleh para ulama bisa jadi syirkun akbar jika dia itu mengagungkan di dalam hatinya kepada yang disumpah tersebut. Seperti bersumpah dengan wali fulan yang sudah meninggal, yang dianggap keramat. Seperti misalnya di Mesir Ahmad al-Badawi. Maka di saat seseorang terjadi perseteruan, maka disuruh untuk bersumpah kamu bahwa kamu memang tidak mengambil uangnya, karena memang tidak ada CCTV dan data yang otentik, bukti otentik. Maka orang ini mengadu, aku dicuri uang oleh saudara fulan ibnu fulan, dompetku diambil, dan tidak ada bukti bahwa dompet itu mungkin diambil orang lain, bukan si fulan tersebut. Maka si fulan diberikan untuk bersumpah karena tidak ada bukti. Maka fulan ini dipanggil kepada qadhi. Kamu tertuduh, kamu mengakui, tidak, aku tidak pernah mengambil dompet saudaraku, satu-satu ma'had, teman di ma'had, satu kamar. Maka ada yang dompetnya hilang dan yang dicurigai si fulan. Maka dia mengadu kepada pembina ataupun kepada pengurus yang ada. Maka pengurus ataupun pembina di sini mengumpulkan dan mengambil sumpah karena tidak ada bukti. Maka kemudian dia bersumpah misalnya dengan Ahmad al-Badawi, dan dia menyadari bahwa Ahmad al-Badawi adalah wali di daerah Mesir itu yang sangat ditakuti, bahkan bisa mendengar ucapan orang. Dan seperti itu keadaan orang-orang awam. Jika mereka melewati kuburan para wali, kalau naik motor, motornya dimatikan, dituntun. Dan itu pernah saya dengar, di mana mereka ditarim di saat mereka melewati kubur aulia, orang-orang sufi, maka mereka menuntun motornya. Kenapa dimatikan? Biar nggak berisik kepada wali.
Jadi walinya tidak berisik dari motor yang knalpotnya sudah bocor, ataupun mungkin knalpotnya diganti jadi racing. Al-muhim, biarkan para aulia tidur dengan nyenyak, akhirnya didorong. Dan ini kejadian dan masyhur cerita itu, dan dilakukan sampai zaman saya waktu di sana. Pernah mengisi di daerah Tarin ceramah dan di Dawaan, maka pas kami di Tarin mendapatkan cerita seperti itu, dan wakil sampai sekarang dilakukan. Ada kuburan-kuburan aulia. Alhasil, mereka takut kepada Ahmad Al-Badawi di saat disumpah dengan mengatakan demi wa Ahmada Al-Badawi. Kenapa i'rabnya wa Ahmada? Karena waw qasam, seperti wallah jadi wa Ahmada, dan Ahmada di sini mamnu min as-sarf. Wa Ahmada Al-Badawi. Kemudian di hatinya bahwa Ahmad Al-Badawi sekarang sedang mendengar sumpah dia dan puas dengan sumpah dia, dan dia takut kalau dia berbohong Ahmad Al-Badawi akan membuat permasalahan kepadanya, karena meyakini mendengar para wali-wali itu yang sudah meninggal mendengar dan mengurangi rizki dan mengutuk, melaknat dan sebagainya. Maka ini kata para ulama seperti Syekh Ibnu Baz dan Syekh kami Mukbil masuk kepada syirkul akbar. Namun kalau hanya sekadar sumpah dengan nama bapak, nama fulan, maka masuk kepada syirkul asghar yang tidak mengeluarkan dari kesyirikan namun dosa besar, dan wajib bertobat atasnya. Adapun pendalilannya banyak. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ahmad dan yang lainnya, yang mana sanadnya banyak, namun madarus sanad bertumpu kepada Sa'id ibni Ubaidah dari Ibni Umar, di mana seseorang berkata wal Ka'bah, maka berkata Ibnu Umar, la yahlif bi ghairillah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man halifa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah telah melaksanakan kesyirikan, ay syirkul asghar. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat. Sa'id ibnu Ubaidah rawi yang thiqah, namun diilahkan oleh para ulama seperti Al-Baihaqi dan yang lainnya bahwa rawi di sini Sa'ad ibnu Ubaidah dia adalah tidak mendengar dari Ibni Umar, maka sanad ini terputus. Namun telah datang mutabaah ataupun jalan yang lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar juga, masih di Musnad Imam Ahmad. Haddatsana Attab, haddatsana Abdullah, amba'ana Musa ibnu Uqbah an Salim an Abdullah ibni Umar. Maka Sa'ad ibnu Ubaidah diganti oleh Salim ibnu Umar yang merupakan anak dari Abdullah. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat, dan Attab dia Ibnu Ziyad Al-Khurasani thiqah. Maka semua rijalnya thiqat, sanad ini sahih, dan lafadznya disebutkan man halafa bi ghairillah faqala fihi qaulan syadida. Ini lafadznya. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqala fihi qaulan syadida, seakan-akan dia telah mengucapkan ucapan yang sangat keras. Maka di sini ditafsirkan makna qaulan syadida isyarah kepada faqad asyraka. Kalimat qaulan syadida dari riwayat yang lain tadi menceritakan kisahnya sama,
makna qaulan syadida ucapan yang membuat kesyirikan, syirku al asghar. Maka oleh sebab itu hadis man halafa bi ghairillah faqad asyraka, hadis yang paling sedikit hasan li ghairi, dan telah disahihkan oleh para ulama riwayat seperti ini, seperti Syekh kami Muqbil dan Syekh Al-Albani dan juga Ibnu Baz dan yang lainnya. Al-Khulasah indak ya Aan, ma hukmul halaf li ghairillah, apa hukum bersumpah selain Allah? Apa hukumnya? Haram. Gitu aja, haram. Apa hukumnya? Syirik besar, keluar dari Islam. syirik kecil, Ya gimana ini? Haram, syirik besar, syirik kecil. Coba tanya ke ayamnya. Kembali ke ayam. Maka jangan banyak ngurusin ayam. Habis waktu kalian. Anak-anak kita sudah berlepas diri kepada ayam-ayamnya. Tinggal kalian. Nah, itulah kalau banyak ngurusin ayam, gak paham pelajaran, sibuk. Hendak ya Qais itina tafsil. Dengar orang-orang yang ngurusin ayam. Syirik asghar jika dia tidak meyakini dalam hatinya atau mengagungkan yang disumpahi. Mana dalilnya? Hadis Abdullah bin Umar. apa lafadznya? Man halafa di ghairillah faqad asyraka. Mahaluh Abu Umair mahaluh, di sanadnya ada siapa? Tidak catat, tidak apa? Hasan bin Ubaidi. Di sanadnya ada siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Mahaluh. Lam yasma' Ibnu Umar. Kemudian datang jalan lain dari siapa? Salim Ibnu Umar. Dari Attab an Salim. Sanadnya ingat tadi saya sebutkan. Dari siapa? Attab an Abdillah an Musa ibn Uqbah an Salim an ibn Umar. Maka semua rijalnya thiqah, dan Attab thiqah, dan Ibnu Umar anaknya mendengar dari bapaknya. Namun lafadznya apa? Faqad qala fihi qawlan syadida. Dan makna qawlan syadida di syarah tadi adalah asyraka. Maka inilah yang menjadi pendalilan